Pasar Kanoman Cirebon yang dulu dipenuhi tawa pedagang kini berubah menjadi tempat yang mencekam. Setiap pagi ketika para pedagang membuka kios, bukan doa keberkahan yang memenuhi hati mereka, tetapi rasa takut akan kedatangan para preman yang menagih uang keamanan. Dada mereka sesak, seakan hidup di bawah bayang-bayang maut. Tak seorang pun berani menatap mata orang lain terlalu lama, seolah kekhawatiran bisa terlihat hanya dari tatapan. Di sudut pasar, papan-papan lapak yang rusak berserakan, bukti bisu dari teror yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ada kios yang dibiarkan kosong karena pemiliknya lebih memilih bangkrut daripada terus disakiti. Ada pula pedagang yang berjualan sambil menahan sakit akibat pemukulan sebelumnya, memaksa diri tersenyum demi mengundang pembeli yang tak lagi banyak. Pasar yang dulu harum dengan wangi rempah, kini lebih sering dipenuhi aroma ketakutan yang tak terlihat namun begitu nyata. Para preman datang hampir setiap hari, mengenakan jaket kulit dan penuh tato, seolah-olah pasar adalah tempat yang mereka miliki. Orang-orang menghindari tatapan mereka, menunduk begitu salah satu dari mereka lewat. Di antara preman itu, ada satu nama yang ketika disebut bisa membuat tubuh orang gemetar, Darso. Tubuhnya kekar, suaranya berat, dan senyumnya lebih menyeramkan daripada amarahnya, karena senyum itu biasanya menjadi pertanda kehancuran. Darso memperlakukan pedagang bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sumber uang dan pelampiasan kekuasaan. Jika ada yang berani telat membayar, dagangannya dihancurkan. Jika ada yang membantah, kepalanya dihantam dengan gagang celurit. Darso tak peduli jika pedagang jatuh miskin atau terluka. Baginya, rasa takut orang lain adalah sumber kenikmatan yang membuatnya merasa paling berkuasa di dunia. Puncak ketakutan itu terjadi sebulan terakhir. Para preman tak hanya menagih uang, tetapi juga merampas barang dagangan seenaknya. Setiap hari ada saja lapak yang hancur, ada saja pedagang yang menangis diam-diam. Anak kecil yang tinggal di pasar terpaksa tidur lebih awal karena ibunya selalu menutup telinga mereka, takut mendengar jeritan kekerasan yang kerap terdengar hingga malam. Di antara para pedagang yang sengsara, sering terdengar keluhan lirih, andai saja ada yang bisa menghentikan mereka. Namun kalimat itu selalu langsung terputus, digantikan dengan tatapan saling mengingatkan, melawan berarti mati. Semua harapan terkubur oleh rasa takut yang telah mengakar begitu dalam. Mereka tidak berani bermimpi tentang keadilan, karena keadilan sudah lama tak pernah ada untuk orang kecil. Setiap hari, ketika matahari terbit di atas pasar, orang-orang berharap keajaiban datang, tapi kenyataannya selalu sama. Preman menindas, pedagang menunduk, dan semua orang pura-pura tidak mendengar. Dunia seolah berjalan tanpa jiwa. Bahkan suara azan dari masjid dekat pasar pun tak cukup untuk mengusir ketakutan yang mengikat mereka dengan rantai tak terlihat. Dan di tengah semua itu, di tengah tragedi yang tampak tanpa akhir, satu sosok perlahan memasuki kehidupan pasar ini, sosok yang awalnya tak dianggap penting. Seorang pemuda dengan gitar kayu yang sederhana, bernyanyi dari kios ke kios dengan suara yang lembut namun penuh luka. Namanya Sumarna. Belum ada yang tahu bahwa kehadirannya akan mengubah segalanya, dan darah akan segera menodai pasar yang selama ini dibungkam ketakutan. Kehadiran Sumarna di pasar Kanoman pada awalnya tak lebih dari hembusan angin yang lewat. Ia mengamen dengan suara lirih, seolah menyanyi bukan untuk didengar orang lain, melainkan untuk menenangkan badai yang berkecamuk dalam dirinya sendiri. Lagu-lagunya bukan lagu gembira, melainkan lirih tentang kehilangan, perjuangan, dan luka yang tak sembuh waktu. Orang-orang mendengarnya, menghela napas, lalu kembali tenggelam dalam kesibukan dan ketakutan masing-masing. Sumarna jarang berbicara dengan siapapun. Ia hanya menyunggingkan senyum kecil setiap kali seseorang memberinya receh, lalu melangkah pergi, seperti hidupnya memang ditakdirkan untuk berpindah tanpa pernah menetap. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya, sinar kesedihan yang begitu dalam hingga siapapun yang menatapnya merasa ada cerita berat di balik dirinya. Pedagang pasar, yang biasanya tak peduli pada pengamen, justru merasa iba tanpa mampu menjelaskan alasannya. Setiap hari Sumarna datang lebih pagi dan pulang lebih malam, seolah pasar adalah rumah kecil yang tidak pernah ia miliki. Ia sering duduk di tangga dekat lapak bunga sambil menatap keramaian pasar dengan diam yang aneh. Bukan tatapan kosong, tapi tatapan seseorang yang mengamati, menghafal, dan menilai sesuatu yang hanya ia pahami. Seakan ia sedang menunggu sesuatu terjadi, atau menunggu alasan untuk bertindak. Hari pertama Sumarna melihat Darso dan para preman datang, tubuhnya langsung menegang. Ia berhenti memetik senar gitarnya,
dan dalam sekejap seluruh wajahnya berubah. Bukan takut, melainkan tatapan marah yang disembunyikan rapat. Ketika seorang preman menendang lapak penjual buah, tangan Sumarna gemetar, tetapi ia memaksa dirinya untuk menunduk dan melanjutkan bernyanyi, seolah ia hanyalah pengamen yang tak berdaya. Namun pasar memperhatikan Sumarna lebih dari yang ia bayangkan. Suatu sore, seorang pedagang sayur tua tersenyum padanya sambil mengatakan, "Terima kasih nak, suaramu membuatku merasa masih hidup." Kata sederhana itu membuat dada Sumarna sesak. Senyum itu bagai jarum yang menusuk hatinya, senyum orang tertindas yang mencoba terlihat tegar meskipun dunia menginjaknya tanpa ampun. Pada malam hari, ketika pasar mulai sepi dan hanya sedikit kios yang masih buka, Sumarna duduk sendirian memandangi langit. Suaranya terdengar pelan namun dipenuhi kesedihan, ia berbicara pada dirinya sendiri, menyalahkan masa lalu yang terus membuntutinya. Ia menyebut nama seseorang, dan air matanya jatuh. Tidak ada yang tahu, tetapi luka masa lalu itulah yang membawanya ke pasar ini, luka yang membuatnya tak bisa lagi membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata. Beberapa pedagang mulai memperhatikan perubahan dalam diri Sumarna. Ia bukan lagi sekadar pengamen, ada aura yang berbeda, entah kekuatan atau kemarahan yang ia sembunyikan. Kadang, saat seseorang diperlakukan kasar oleh preman, Sumarna berdiri terlalu cepat, seolah tubuhnya ingin menyerang, namun ia selalu menarik napas panjang dan menahan dirinya. Ada batas tipis yang menahannya dari kehancuran. Namun batas itu perlahan mulai hancur ketika ia melihat seorang anak kecil menangis ketakutan karena ibunya ditampar oleh preman hanya karena kekurangan uang setoran. Sumarna mengepalkan tangan begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Senar gitarnya putus saat ia memetiknya terlalu keras. Saat itu, untuk pertama kalinya, tatapannya bukan sekadar terluka, melainkan tatapan seseorang yang siap menghancurkan siapapun yang menindas orang lemah. Benih pembalasan telah tumbuh, dan tak ada jalan kembali. Sejak hari ketika Sumarna menyaksikan anak kecil menangis ketakutan, pikirannya tak pernah tenang. Setiap kali ia memetik gitar, bayangan perlakuan keji para preman kembali terlintas di kepalanya. Suara tawa Darso yang menghina, jeritan para pedagang yang dipaksa menyerahkan uang mereka, semuanya terus berulang di benaknya, seperti rekaman dosa dunia yang harus ia tonton setiap hari. Hatinya panas, tetapi ia terus menahan diri sekuat tenaga. Namun keadaan semakin memburuk. Preman datang lebih sering, dan tuntutan mereka semakin sadis. Tidak hanya meminta uang, mereka memaksa pedagang menyerahkan barang dagangan sebagai jaminan. Hari itu, seorang penjual sembako yang baru saja pulang dari rumah sakit dipaksa membayar meskipun masih sakit dan pucat. Ketika ia tak mampu, Darso sendiri yang meraih keranjang dagangannya dan menghancurkannya di depan mata semua orang. Tidak ada yang berani menolong, bahkan ketika pedagang itu jatuh berlutut dan menangis memohon belas kasihan. Sumarna ada di sana, berdiri tak jauh. Pandangan matanya bergoncang antara kemarahan dan pengendalian diri. Ia memperhatikan bahwa tidak ada satupun dari para aparat keamanan yang turun tangan, seakan keadilan memilih untuk tidak melihat. Para pedagang hanya membeku, takut untuk berkata apapun. Suara tangisan pedagang itu seolah menjadi paku terakhir yang menghantam sisa kesabaran dalam diri Sumarna. Bahkan setelah peristiwa itu, ceritanya tak berhenti. Beberapa preman mengejek seorang pemuda penjual ayam muda yang tertangkap menahan pembayaran. Mereka menyeretnya ke depan kiosnya sendiri dan memukulinya sampai bibirnya pecah. Ibunya berlutut sambil memohon agar anaknya dimaafkan. Darso hanya menonton sambil merokok dingin, seolah semua itu hiburan baginya. Sumarna ingin berteriak, ingin membela, ingin menghentikan semuanya, tetapi ia masih diam, kedua tangannya menggenggam gitar begitu kuat hingga kayunya berderit. Sumarna mulai dibenci oleh dirinya sendiri. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai ke bangku tempat ia biasa tidur. Ia merasa pengecut, dirinya yang memiliki kekuatan tapi terus berpura-pura lemah. Ia menatap telapak tangannya, menggeram dalam hati. Ajian itu, energi yang pernah dia sumpah tidak akan digunakan lagi, kekuatan yang pernah merenggut seseorang darinya, kini mulai memanggil kembali, berputar pelan di dalam tubuhnya, seperti ingin dibangkitkan. Keesokan harinya, kejadian lebih parah terjadi lagi. Seorang wanita pedagang baju, yang selama ini selalu ceria dan ramah kepada Sumarna, dipaksa menyerahkan seluruh uangnya di depan pelanggan. Ketika ia menolak, Darso menamparnya begitu keras hingga ia terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Semua orang terdiam, seolah suara dunia terputus. Wanita itu pingsan,
dan darah segar mengalir dari pelipisnya. Sumarna berdiri. Tak ada senyum, tak ada musik, tak ada keraguan. Seluruh pasar merasakan perubahan auranya. Para pedagang menatapnya, bukan dengan harapan, tetapi dengan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, seolah mereka baru menyadari ada seseorang yang jauh lebih berbahaya daripada Darso, bila ia memilih untuk bangkit. Tatapan Sumarna tertuju lurus pada Darso, dan untuk pertama kalinya preman itu merasakan sesuatu yang asing, kegelisahan. Namun Sumarna belum bergerak. Ia memalingkan wajah dan memungut gitarnya yang kini bergetar halus seperti merasakan amarah tuannya. Tapi dalam hatinya, janji telah dibuat, jika kekejaman ini terjadi sekali lagi, ia tak akan tinggal diam. Pasar Kanoman tak tahu, bahwa badai yang jauh lebih besar sedang tumbuh di tengah mereka, dan Dara akan segera membayar segala ketidakadilan yang selama ini dibungkam. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Sumarna sejak ia tiba di Pasar Kanoman. Ia duduk sendirian di bangku tempatnya biasa tidur, memandangi langit gelap tanpa bintang. Di wajahnya terpancar amarah yang ia tahan, tetapi di balik amarah itu tersembunyi rasa takut, bukan pada Darso atau para preman, melainkan pada dirinya sendiri. Ia tahu, sekali saja ia membiarkan kekuatannya bangkit, dunia tidak akan pernah sama lagi. Ingatan yang selama ini ia kubur dalam-dalam menyeruak tanpa ampun. Sumarna kembali menjadi bocah kecil yang bersembunyi di balik pintu reot ketika ibunya memeluknya dan memintanya diam. Di luar rumah, suara tawa para preman bercampur dengan jeritan ayahnya yang dipukuli tanpa ampun. Api membakar rumah tetangganya, dan orang-orang lari ketakutan. Semua itu terjadi karena ayahnya menolak membayar uang keamanan. Malam itu, dunia kecil Sumarna hancur. Air mata mengalir di pipinya. Ia ingat bagaimana tubuh ibunya tergeletak ketika ia berlari keluar setelah semuanya terlambat. Ia mengguncang tubuh ibunya, memanggilnya, memohon agar bangun, tapi senyum terakhir ibunya membeku di bibirnya, dan tubuhnya dingin seperti tanah. Sejak saat itu, Sumarna dipenuhi dendam terhadap premanisme, namun ia terlalu kecil untuk melawan. Beberapa hari setelah tragedi itu, seorang lelaki tua berjubah hitam datang mencarinya. Lelaki itu membawa Sumarna pergi dari puing-puing hidupnya, ke lereng Gunung Ciremai. Di tempat itu, ia diasuh, dilatih fisik dan batin, dan diajari ilmu kanuragan yang tak dikenal manusia biasa. Ajian yang menjadi inti dari latihan itu disebut Aji Kembang Wijaya Kusuma, ilmu pamungkas yang mampu menghancurkan tubuh dan jiwa musuh hanya dengan kekuatan batin. Namun ajian itu bukan hadiah, melainkan kutukan. Untuk menguasainya, Sumarna harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga, kenangan dan kedamaian masa depannya. Ketika ia menguasai tingkat terakhir ilmu itu, gurunya tewas karena tubuhnya tak sanggup menahan energi yang dilepaskan Sumarna. Sejak hari itu, Sumarna bersumpah tak akan pernah menggunakan ajian tersebut lagi. Ia takut menjadi pembawa kematian bagi siapapun yang dekat dengannya. Sumpah itu membuat Sumarna meninggalkan gunung dan mengembara dari kota ke kota, berusaha hidup sederhana tanpa kekerasan. Ia berharap bisa benar-benar menjadi manusia biasa, meski hanya seorang pengamen yang tidak dipandang. Tetapi dunia seakan selalu ingin memaksanya kembali ke dalam kegelapan yang ia tinggalkan. Setiap kali ia melihat ketidakadilan, tangannya menggigil, bukan karena takut, melainkan karena dorongan untuk membantai. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, skenario serupa terjadi lagi, orang lemah ditindas, pedagang diperas, anak-anak menangis ketakutan. Semua itu sama seperti masa lalunya. Takdir seakan mengejeknya, memaksanya mengambil kembali pedang yang dulu ia kubur. Hatinya berteriak, meminta ia bangkit, tetapi jiwanya takut pada konsekuensi yang pernah terjadi. Sumarna mengusap wajahnya, lalu menggenggam tanah pasa yang dingin. Dalam hati ia berbisik, suara getir penuh luka, aku tidak ingin membunuh lagi, tapi sampai kapan orang-orang ini harus menderita. Di saat itu, Sumarna sadar, keputusannya bukan lagi tentang dirinya. Jika ia terus diam, tragedi masa kecilnya akan terulang pada orang lain. Di dalam dadanya, sesuatu mulai retak, dan retakan itu adalah awal dari kebangkitan yang tidak bisa dihentikan lagi. Keesokan paginya, Sumarna datang ke pasar lebih awal dari biasanya. Bukan untuk mengamen, melainkan karena ia tidak bisa tidur. Pikiran tentang ibu penjual baju yang dibantai kemarin masih menghantuinya. Suasana pasar pagi itu sunyi, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan terdengar suara sepeda motor besar memasuki pasar, memecah keheningan dengan suara knalpot yang keras dan sombong.
Semua pedagang spontan menunduk, seolah kehadiran setan baru saja turun ke bumi. Darso turun dari motor dengan gaya angkuh, ditemani beberapa anak buahnya. Ia tak berniat menagih apapun hari itu, hanya ingin memastikan semua orang tahu siapa penguasa pasar. Ia berjalan perlahan di tengah lapak-lapak pedagang dengan senyum mengejek, membuka jaketnya agar semua bisa melihat gagang celurit yang terselip di pinggangnya. Rasa takut langsung menyebar seperti racun. Beberapa pedagang bersembunyi di balik lapak, yang lain menutup mulut agar tidak menangis. Ketika Darso tiba di depan kios bunga, matanya menemukan sosok yang tidak menunduk, Sumarna. Pemuda itu berdiri tegak dengan gitar disampirkan di punggungnya, menatap lurus ke arah Darso tanpa gentar. Untuk pertama kalinya, ada seseorang di pasar ini yang tidak memalingkan pandangan darinya. Suasana seketika berubah. Para pedagang mengintip dengan napas tertahan, menyadari bahaya besar yang sedang terjadi. Darso mengangkat kepalanya. Ia mendekati Sumarna dengan langkah santai, seolah hendak mengawali permainan baru. "Kamu pengamen baru di sini?" tanyanya mengejek. Sumarna tidak menjawab, hanya mengangguk sekali. Darso tersenyum tipis, lalu menghentakkan dua jarinya ke dada Sumarna. "Kalau mau aman, kamu juga harus bayar, paham?" katanya, suaranya tenang tapi penuh ancaman. Sumarna membalas tatapannya tanpa bicara, namun bola matanya bersinar tajam, mengirim pesan yang hanya pria seperti Darso bisa pahami. Keheningan itu membuat Darso semakin tertarik, dan emosi. Ia mendorong Sumarna lebih kuat hingga tubuh pemuda itu terdorong ke belakang beberapa langkah. "Jangan sok berani di daerah gue, anak kecil," gumamnya. Para preman lain tertawa, bangga dengan pimpinannya. Namun tawa mereka terhenti ketika Sumarna perlahan berdiri kembali, tanpa rasa takut, tanpa amarah yang ditunjukkan, hanya ketenangan yang aneh. Ketenangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Darso belum puas. Ia meraih gitar Sumarna dan hampir merobeknya saat berkata lantang, "Ini pasar milik gue. Semua orang di sini tunduk sama gue, termasuk lo." Namun sebelum gitar itu dihancurkan, tangan Sumarna memegangnya cepat, mencengkeram dengan kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki seorang pengamen biasa. Sejenak mata mereka saling bertemu, bukan lagi sebagai preman dan pengamen, melainkan sebagai dua kekuatan yang sedang mengukur satu sama lain. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Para pedagang gemetar menyaksikan pertarungan yang belum dimulai tapi sudah terasa. Darso menarik tangannya, tersenyum licik, dan berbisik pelan agar hanya Sumarna yang mendengar, "Kalau lo nggak bayar, lo akan gue bikin menyesal datang ke sini." Setelah itu, ia pergi bersama anak buahnya, meninggalkan gelombang ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Ketika Darso pergi, pedagang mendekati Sumarna dengan campuran ketakutan dan harapan. Entah mengapa, mereka merasa pemuda itulah satu-satunya harapan yang tersisa. Tapi Sumarna hanya diam, memandangi gitar yang hampir hancur. Di balik ekspresi tenangnya, badai amarah semakin tak terkendali. Ia tahu, pertemuan tadi bukan akhir, melainkan awal dari kehancuran besar yang akan segera terjadi. Darah di pasar ini sudah ditakdirkan tumpah, dan Sumarna tak lagi yakin bisa menghindarinya. Malam itu, pasar Kanoman sepi. Hanya beberapa pedagang yang masih menata lapaknya sebelum menutup. Namun Sumarna tahu malam ini tidak akan tenang. Dari kejauhan terdengar suara langkah berat, anak buah Darso datang, bergerak seperti bayangan gelap di bawah lampu minyak yang redup. Mereka mencari Sumarna, siap menegakkan ancaman pemimpinnya. Jantung pemuda itu berdegup cepat, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang siap meledak. Salah satu preman mendorong Sumarna dari belakang. Pemuda itu terhuyung, namun tidak terjatuh. Tawa kasar preman memenuhi udara malam. Mereka mencemooh, memukul pundak dan perut Sumarna, memaksa tubuhnya menyerah pada rasa sakit. Pedagang yang melihat hanya mampu menutup mata, menahan jeritan, takut menjadi sasaran berikutnya. Darso bahkan tidak ada di sana, tetapi bayangannya terasa lebih mengerikan daripada tubuhnya sendiri. Sumarna menahan sakit dan berdiri kembali, menggenggam erat gitar kayunya. Setiap pukulan yang mengenai tubuhnya seolah menyalakan api dendam yang lama ia simpan. Ia merasakan energi di dalam tubuhnya bergetar, mengingatkannya pada ajian Aji Kembang Wijaya Kusuma yang dulu ia sumpah tidak akan digunakan lagi. Tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena godaan kekuatan yang siap memuntahkan kehancuran. Seorang preman lebih, nekat, ia menamparkan wajah Sumarna hingga berdarah. Pemuda itu menelan darahnya sendiri, menahan amarah yang meluap. Ia tahu,
Jika ia membalas sekarang, konsekuensinya akan jauh lebih besar. Namun di balik kesabaran itu, benih pembalasan telah tertanam dalam setiap serabut tubuhnya. Ia tidak lagi hanya seorang pengamen, ia adalah badai yang tertahan, siap meledak kapan saja. Seiring waktu berjalan, para preman mulai bosan memukuli Sumarna karena tidak ada reaksi yang keluar. Namun Sumarna tidak mundur, ia menatap mereka satu persatu, tatapannya begitu tajam hingga salah seorang preman gemetar. Energi yang lama dikubur dalam dirinya mulai mengalir pelan, memanggilnya, seolah bumi dan langit menyadari bahwa pembalasan telah menunggu. Anak buah Darso akhirnya pergi, meninggalkan Sumarna yang berdiri di tengah pasar malam. Lampu minyak yang redup membuat tubuhnya terlihat seperti bayangan yang tenang tapi mematikan. Pedagang yang mengintip dari balik lapak merasa ada sesuatu yang berubah. Sumarna bukan lagi sekadar pengamen kecil, tetapi sosok yang aura kekuatannya menakutkan, meski belum terlihat nyata. Dalam kesunyian, Sumarna menundukkan kepala, menutup mata, dan menarik napas panjang. Ia tahu apa yang harus dilakukan, meskipun ia takut pada konsekuensinya. Ajian yang ia pelajari bertahun-tahun menunggu untuk dibangkitkan, dan hanya satu hal yang pasti, pasar ini tidak akan pernah sama lagi jika ia membiarkannya. Darso dan para preman telah memberi peringatan terakhir, dan Sumarna tahu waktunya untuk bertindak semakin dekat. Di bawah langit gelap itu, pemuda itu berdiri sendiri, tubuhnya bergetar ringan dengan energi yang mulai bangkit. Ia berbicara lirih pada dirinya sendiri, jika ketidakadilan harus dibayar dengan darah, biarlah aku menjadi yang menebusnya. Malam itu, badai di dalam diri Sumarna resmi terlahir, diamnya hanyalah jeda sebelum kekacauan yang akan segera melanda pasar Kanoman. Keesokan harinya, suasana di pasar Kanoman terasa berbeda. Pedagang-pedagang yang biasanya menunduk ketakutan kini saling menatap dengan mata penuh harap. Bisik-bisik tentang Sumarna beredar di antara lorong-lorong sempit pasar, dia berbeda, dia bukan seperti yang lain. Seolah mereka merasakan ada kekuatan yang tersembunyi di balik sosok pengamen itu, sesuatu yang mungkin bisa melawan Darso dan para preman yang selama ini menindas mereka. Seorang penjual sayur tua, yang sebelumnya lumpuh oleh ketakutan, mulai menegakkan punggungnya. Ia menatap Sumarna dari kejauhan saat pemuda itu duduk di tangga kios bunga. Hatinya dipenuhi keberanian baru, keberanian yang lahir karena sadar bahwa ada seseorang yang bersedia melawan. Pedagang lain ikut menoleh, dan secara perlahan kesadaran kolektif mulai terbentuk, mereka tidak harus hidup dalam ketakutan selamanya. Seiring pasar mulai ramai, pedagang berkumpul diam-diam di balik lapak. Mereka membicarakan perlakuan Darso dan anak buahnya, mengingat semua kekejaman yang telah mereka alami. Setiap cerita yang keluar menimbulkan rasa kemarahan yang sama dalam hati mereka. Mereka mulai memahami satu hal penting, mereka tidak sendirian. Ada seseorang yang melihat, merasakan, dan siap bertindak, dan itu memberikan mereka sedikit cahaya di tengah gelap yang menyesakkan. Sumarna menyadari pandangan mereka padanya. Ia tahu apa yang mereka rasakan, kombinasi antara harapan dan ketakutan. Ia menatap para pedagang, mengangguk kecil tanpa bicara. Pesan itu jelas, ia mengerti bahwa beban ini tidak hanya untuknya, tetapi juga untuk mereka. Pasar ini lebih dari sekadar tempat mencari rezeki, ini adalah hidup mereka, dan ia tidak akan membiarkan hidup itu hancur di tangan preman. Seorang ibu penjual baju mendekati Sumarna, suaranya gemetar namun penuh keyakinan. "Nak, kami butuh pertolonganmu. Jika kau bisa, hentikan mereka." Kata-kata itu menggema di hati Sumarna. Ia melihat wajah-wajah yang dipenuhi kelelahan, luka, dan ketakutan. Semua itu mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri, ketakutan yang dulu ia alami, kesedihan yang tak pernah hilang. Ia merasakan gelombang empati yang kuat, menegaskan bahwa ia tidak bisa diam lagi. Seorang pemuda penjual ayam, yang biasanya penakut, tiba-tiba maju mendekat Sumarna. Kau bisa melawan mereka, kan?" tanyanya. Sumarna menatapnya dalam, dan dalam diamnya, pemuda itu mengerti jawaban yang tak terucapkan. Mata Sumarna berbicara lebih dari kata-kata, janji akan pembalasan, janji untuk melindungi yang lemah, janji bahwa ketidakadilan tidak akan lagi merajalela di pasar ini. Seiring siang berubah menjadi sore, semakin banyak pedagang yang diam-diam mendekat untuk memberi dukungan moral. Tidak ada yang menyentuh senjata, tetapi aura solidaritas itu terasa nyata. Pasar yang selama bertahun-tahun membungkam jeritan kini mulai berdenyut dengan keberanian yang tertahan. Mereka tahu, meski masih takut,
ada seseorang yang akan menanggung beban kekerasan demi mereka. Dan kesadaran itu memberi mereka kekuatan yang selama ini hilang. Di akhir hari, Sumarna berdiri di tengah pasar yang kini penuh dengan pandangan harap. Tubuhnya tegak, gitar tergantung di punggung, dan mata hitamnya menyala perlahan dengan tekad. Ia tahu, badai yang ia tunda selama bertahun-tahun kini tidak bisa ditahan lagi. Dan di dalam hatinya, ia berbisik lirih, kalau ini adalah takdir, maka aku akan menjadi pedang yang membersihkan ketidakadilan. Pasar Kanoman kini mulai merasakan kehadiran seorang pembela, dan gelombang perubahan sudah mulai bergerak. Malam itu, pasar Kanoman sunyi. Lampu minyak yang redup menciptakan bayangan panjang di lorong-lorong sempit, seolah menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Sumarna duduk di bangku kayu tua, gitar tergantung di punggungnya, matanya menatap kosong namun penuh tekad. Ia tahu, hari-hari penindasan telah mencapai batas. Suara jeritan pedagang yang tertindas terus berdengung di kepalanya, memaksa satu keputusan yang telah lama ia hindari, membangkitkan Aji Kembang Wijaya Kusuma. Ia menutup mata, merasakan energi yang dulu ia pelajari mengalir kembali melalui urat nadi. Napasnya menjadi lambat dan dalam, tubuhnya bergetar halus saat aura merah perlahan muncul di sekelilingnya, seperti bunga Wijaya Kusuma yang mekar dalam kegelapan. Ajian itu bukan sekadar kekuatan fisik, ia adalah energi batin yang mampu menghancurkan siapapun yang berniat jahat, tetapi juga memaksa penggunanya menanggung konsekuensi besar. Sumarna mengangkat kedua tangannya ke langit malam. Suara desahan angin seakan menari mengikuti gerakannya. Cahaya merah dan ungu mulai menari di tubuhnya, menyebar ke tanah dan langit. Ia merasakan kekuatan yang selama ini terkubur di dalam dirinya bangkit perlahan, memanggil dendam dan keadilan yang tak pernah tersalurkan. Pedagang yang mengintip dari kejauhan merasakan getaran yang menakutkan namun menenangkan, ada harapan baru, tetapi juga rasa takut akan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Di saat yang sama, ingatan masa kecilnya muncul. Tubuh ibunya yang tak bernyawa, ayahnya yang dipukuli, semua rasa sakit yang ia tahan bertahun-tahun kini terpusat dalam satu tujuan, melindungi yang lemah dan menghancurkan para penindas. Ajian itu bukan sekadar alat balas dendam, ia adalah representasi dari janji Sumarna pada hidupnya sendiri, bahwa ketidakadilan tidak akan pernah menang di hadapannya. Energi itu semakin intens, tanah di bawah kakinya retak halus, angin malam berputar kencang di lorong pasar, dan suara gemerisik barang-barang kecil terdengar seperti bisikan tak terlihat. Sumarna membuka mata, yang kini bersinar merah samar, menandakan kekuatan ajian telah sepenuhnya terbangkitkan. Ia menarik napas dalam, siap menghadapi Darso dan para preman, siap membayar harga apapun untuk membebaskan pasar Kanoman dari teror. Namun di balik tekadnya, ia tahu konsekuensi akan datang. Ajian ini tak pernah digunakan tanpa risiko. Tubuhnya akan menanggung beban energi mematikan ini, dan hukum dunia mungkin akan menuntut balas. Meski demikian, tidak ada keraguan dalam hatinya, ia lebih takut melihat orang-orang yang ia lindungi terus menderita. Malam ini, ia siap menanggung segalanya demi keadilan. Sumarna berdiri perlahan, aura merah memenuhi setiap sudut pasar. Para pedagang yang mengintip menahan napas, merasakan ketegangan yang memuncak. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena menyadari bahwa malam ini, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya akan terjadi. Sosok pengamen sederhana itu kini bukan lagi manusia biasa, ia adalah bayangan dendam, pelindung yang siap menghancurkan ketidakadilan. Di lorong yang sepi itu, Sumarna menatap ke arah jalan keluar, tempat Darso dan anak buahnya biasanya muncul. Ia menundukkan kepala sejenak, berbisik pelan, sekarang, kalian akan merasakan apa artinya menindas yang lemah, dan angin malam membawa bisikan itu ke seluruh pasar. Badai panjang yang tertahan di dalam dirinya akhirnya dilepaskan, dan pasar Kanoman akan segera berubah selamanya. Malam itu, Darso dan anak buahnya datang seperti biasa, berencana menagih semua pedagang sekaligus menunjukkan siapa penguasa pasar Kanoman. Namun langkah mereka terhenti ketika aura merah dari tubuh Sumarna menyapu lorong-lorong sempit pasar. Cahaya itu berpendar di tembok dan lantai, seolah memperingatkan bahwa malam ini tidak akan sama dengan sebelumnya. Suara angin malam yang menderu bercampur dengan ketegangan membuat para preman tersentak, menyadari ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari mereka. Sumarna berdiri di tengah lorong, tubuhnya bergetar lembut dengan energi Aji Kembang Wijaya Kusuma. Matanya merah menyala, menatap setiap preman yang mendekat. Tidak ada kata, tidak ada ampun. Aura yang memancar dari tubuhnya seakan mengisi seluruh ruang,
membuat darah para preman berdesir ketakutan. Bahkan Darso yang biasanya penuh percaya diri, merasakan sesuatu yang asing, rasa takut yang menusuk hingga ke tulang. Seorang preman mencoba mendekat dan menamparkan Sumarna. Dalam sekejap, tangan itu seperti terhenti di udara, tubuhnya tersentak ke belakang, darah menetes dari hidungnya sendiri. Anak buah lainnya menjerit, panik, tetapi Sumarna tidak bergerak terlalu cepat, gerakannya halus, namun setiap pukulan energi ajian menghantam tepat sasaran. Pasar malam yang sepi berubah menjadi medan perang, penuh jeritan, kaca pecah, dan darah yang menetes ke lantai. Darso menggeram marah, menarik celurit dari pinggangnya dan menyerang Sumarna dengan amarah yang menumpuk bertahun-tahun. Namun setiap serangan yang ia lempar seakan dibelokkan oleh energi yang tidak terlihat. Pukulan, tendangan, dan senjata tajam menghantam bayangan yang bergerak cepat, namun Sumarna tetap berdiri tegak, mengendalikan setiap gerakan dengan presisi mematikan. Darso mulai sadar bahwa malam ini ia menghadapi sesuatu yang bukan manusia biasa. Para pedagang yang mengintip dari balik lapak mereka menahan napas. Beberapa menutup mulut agar tidak terdengar, takut menjadi sasaran. Namun mereka juga menatap Sumarna dengan kekaguman dan harapan. Aura keberanian yang terpancar dari pemuda itu memberi mereka keberanian yang telah lama hilang. Malam ini, mereka menyadari ada seseorang yang bersedia menanggung risiko dan menghadapi teror yang selama ini membelenggu mereka. Setiap kali Sumarna melepaskan energi ajian, tubuh para preman terlempar beberapa meter, kaca dan kayu pecah berserakan, dan bau besi darah memenuhi udara. Suara tangisan dan jeritan tidak lagi terdengar seperti ketakutan, melainkan tangisan mereka sendiri dalam menghadapi kematian yang tak terelakkan. Pasar malam berubah menjadi arena maut, dan setiap langkah Sumarna membawa kehancuran bagi siapapun yang menindas. Darso, tubuhnya penuh luka dan pakaian robek, menatap Sumarna dengan mata yang menyala amarah dan rasa takut sekaligus. "Siapa kau?" teriaknya, namun suaranya tenggelam di tengah ledakan energi ajian yang memantul di seluruh pasar. Tubuh Darso terguncang keras, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dirinya bukan penguasa di tempat ini. Sumarna bukan sekadar pengamen, ia adalah badai yang tak bisa dihentikan. Ketika malam semakin larut, tubuh para preman terkapar di tanah. Darso tersungkur di tengah lapak yang hancur, napasnya terengah-engah, dan darah menetes dari wajahnya. Pasar Kanoman yang selama bertahun-tahun diselimuti ketakutan kini hening, damai, namun penuh darah. Sumarna berdiri di tengah medan kehancuran, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, namun matanya tetap menyala. Ia telah menepati janji dalam hati, malam ini, ketidakadilan dibayar dengan keberanian, dan darah preman menjadi harga yang harus mereka tanggung. Darso bangkit dengan tubuh penuh luka, napasnya terengah-engah namun matanya menyala penuh dendam. Ia tidak pernah merasakan kekalahan sebelumnya, apalagi di hadapan seorang pemuda pengamen. Celurit di tangannya bergetar saat ia menatap Sumarna, yang kini berdiri tegap di tengah pasar yang hancur. Aura merah dari ajian memancar di tubuh pemuda itu, menegaskan satu hal, malam ini, Darso tidak bisa menang hanya dengan amarah dan kekerasan biasa. "Siapa kau sebenarnya?" teriak Darso, suaranya parau dan keras, memecah keheningan pasar yang dipenuhi sisa reruntuhan dan bau besi darah. Sumarna tetap diam, hanya menatap mata Darso dalam-dalam. Ada ketenangan yang menakutkan dalam tatapannya, seakan menyampaikan pesan tanpa kata, "Aku akan menuntaskan ini." Para pedagang yang menonton dari balik lapak menahan napas, menyadari bahwa ini bukan pertarungan biasa, ini adalah pertemuan dua kekuatan yang tak sebanding. Darso menyerang lebih cepat, celurit bergerak seperti kilat menuju tubuh Sumarna. Pemuda itu menangkis serangan dengan gerakan halus namun penuh tenaga. Cahaya merah ajian memantul dari setiap kontak, menghasilkan percikan energi yang membakar udara di sekitarnya. Tubuh Darso terpental beberapa langkah, dan darah dari luka-lukanya menetes ke tanah, menambah kengerian medan perang. Pertarungan semakin intens. Sumarna bergerak seperti bayangan, menangkis dan menyerang tanpa mengeluarkan suara. Setiap pukulan yang ia lepaskan menghantam Darso dengan presisi mematikan. Preman yang selamat menjerit ketakutan, menyadari bahwa pemuda ini bukan manusia biasa. Pasar yang hancur kini menjadi saksi bisu duel yang tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga energi supranatural yang dahsyat. Darso mencoba memanfaatkan ilmu hitam yang ia pelajari dari guru-guru bawah tanah. Tubuhnya mengelilingi aura gelap, menyerang dengan energi yang berbahaya dan licik. Namun Sumarna tetap tenang. Ajian kembang Wijaya Kusuma yang ia kuasai lebih kuat,
lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Setiap serangan gelap Darso dipatahkan atau dibalik menjadi kekuatan yang menghantam balik tubuh preman itu. Dengan satu gerakan terarah, Sumarna menendang Darso hingga menabrak lapak kayu yang roboh. Celurit terlepas dari tangan Darso dan meluncur jauh. Tubuh Darso tersungkur di tanah, napasnya tersengal-sengal. Mata Darso terbuka lebar, dipenuhi ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Selama bertahun-tahun ia menjadi penguasa pasar ini, namun malam ini, ia merasa kalah oleh satu pemuda yang selama ini ia remehkan. Sumarna menatap Darso dengan tatapan dingin namun penuh penyesalan. Ia tidak membenci, ia hanya menegakkan keadilan. Ini akhir dari terormu, katanya pelan, namun setiap kata seperti ledakan di lorong-lorong pasar. Darso terguncang, tubuhnya penuh luka, dan sadar bahwa semua penganiayaannya telah dibalas. Malam ini, ia tidak lagi berkuasa, dan pasar Kanoman mulai merasakan ketenangan yang lama hilang. Para pedagang mulai keluar dari persembunyian mereka, menatap Sumarna dengan campuran rasa kagum, lega, dan syukur. Tubuh pemuda itu lelah, wajahnya pucat, tapi aura keberanian yang terpancar membuat mereka yakin ketidakadilan telah ditebus. Namun di balik kemenangan itu, Sumarna tahu harga dari ajian ini tidak ringan. Tubuh dan jiwanya menanggung beban energi mematikan, dan hukum dunia mungkin akan segera menagihnya. Malam itu, kemenangan dicapai, tetapi konsekuensi akan segera menanti. Pasar Kanoman pagi itu berbeda. Tubuh para preman yang hancur berserakan di antara reruntuhan lapak menciptakan suasana sunyi yang tak biasa. Pedagang muncul perlahan dari persembunyian, menatap Sumarna dengan mata penuh campuran rasa kagum dan takut. Tubuh pemuda itu lelah, napasnya berat, dan wajahnya pucat karena energi ajian yang baru saja dilepaskan menuntut harga yang mahal pada tubuhnya. Seorang ibu penjual baju mendekat, air mata mengalir di pipinya. Ia meraih tangan Sumarna dengan gemetar, berterima kasih sambil menunduk. "Nak, kau telah menyelamatkan kami semua," ucapnya dengan suara penuh haru. Pedagang lain ikut mendekat, memberikan senyum pertama mereka setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Pasar yang lama dipenuhi teror kini perlahan terasa aman, meski bau darah masih menempel di udara. Namun di balik kemenangan itu, Sumarna menahan sakit yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, keringat bercampur darah, dan napasnya tersengal. Ajian Kembang Wijaya Kusuma telah menguras seluruh energinya. Pedagang melihatnya berdiri diam, wajahnya penuh penderitaan, dan sadar bahwa pembebasan ini bukan tanpa harga. Setiap kemenangan pasti dibayar, dan Sumarna adalah yang menanggung semuanya. Darso yang tersungkur di tanah mulai sadar bahwa ia kalah. Tubuhnya penuh luka, celuritnya hancur, dan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menghantui setiap langkah pikirannya. Ia menatap Sumarna dengan kebencian dan kekaguman sekaligus, menyadari bahwa penguasa pasar yang selama bertahun-tahun menindas orang lemah kini telah dihapuskan oleh satu pemuda yang dianggap lemah. Beberapa pedagang mulai membantu menyingkirkan tubuh para preman yang tidak lagi berdaya. Mereka menatap Sumarna dengan rasa syukur yang mendalam. Meski ia terlihat kelelahan, aura keberanian dan ketegasannya membuat mereka percaya bahwa keadilan akhirnya hadir. Pasar yang lama dihantui ketakutan kini perlahan mulai berdenyut dengan kehidupan baru, hidup yang bebas dari bayang-bayang Darso. Sumarna menunduk, memungut gitar yang sempat terlepas saat pertarungan. Tangan dan lengannya gemetar hebat, dan ia tahu bahwa kekuatan ajian ini bukan sesuatu yang bisa digunakan sembarangan lagi. Pedagang yang melihatnya menyadari bahwa pahlawan mereka bukan sekadar orang biasa, melainkan sosok yang menanggung penderitaan untuk melindungi yang lemah. Meskipun kemenangan telah diraih, Sumarna tahu konsekuensinya akan datang. Aparat hukum mungkin akan mempertanyakan tindakan brutalnya, dan ajian yang ia gunakan membawa risiko besar pada jiwanya sendiri. Ia menatap langit pagi yang mulai cerah, menyadari bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Namun satu hal jelas di hatinya, pasar Kanoman kini bebas dari penindasan, dan itu adalah harga yang pantas dibayar. Para pedagang mulai bekerja kembali, tersenyum satu sama lain, dan menata lapak mereka yang hancur. Suara tawa kecil terdengar di lorong-lorong pasar untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Sumarna berdiri di tengah-tengah. Mereka, meski lelah dan terluka, matanya tetap bersinar dengan tekad. Pasar ini aman, setidaknya untuk hari ini. Dan bagi Sumarna, hari ini adalah awal dari konsekuensi yang harus ia tanggung sebagai pembawa keadilan. Keesokan harinya, pasar Kanoman masih penuh dengan sisa-sisa kehancuran.
Tubuh preman yang terluka telah dibersihkan, lapak-lapak yang hancur mulai ditata kembali, dan para pedagang masih menatap Sumarna dengan rasa kagum. Namun jauh di sudut kota, suara sirene terdengar. Aparat hukum telah mengetahui kejadian malam itu. Sumarna, meski dianggap pahlawan oleh pedagang, kini menjadi sorotan karena cara brutal yang ia gunakan untuk menegakkan keadilan. Sumarna mengetahui kedatangan mereka jauh sebelum mereka masuk ke pasar. Ia berdiri di tengah lorong, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, namun matanya tetap bersinar dengan keteguhan. Polisi memanggilnya dengan keras, meminta penjelasan atas apa yang terjadi. Para pedagang menatapnya dengan harapan, namun juga ketakutan. Mereka tahu, meski Sumarna menyelamatkan mereka, hukum tetap menuntut pertanggungjawaban. Seorang perwira polisi mendekat, menatap luka-luka di tubuh Sumarna, dan berkata dengan nada tegas namun ragu, "Nak, kau harus ikut kami." Banyak pertanyaan tentang korban, tentang kekerasan yang terjadi. Sumarna menunduk, tidak membantah. Ia tahu, apapun yang terjadi, konsekuensi harus diterima. Namun hatinya tetap tenang, ia telah melakukan apa yang benar meski harus menanggung akibatnya sendiri. Pedagang mulai mendekat, beberapa mencoba membela Sumarna. "Dia hanya melindungi kami," teriak seorang ibu pedagang. Namun suara mereka tenggelam di tengah prosedur hukum yang harus dijalankan. Sumarna tersenyum kecil, meski pahit. Ia menyadari bahwa kebaikan dan keberanian kadang dibayar dengan kesepian dan pengorbanan. Malam kemenangan kini beralih menjadi ujian baru, keadilan tidak selalu ramah pada orang yang menegakkannya sendiri. Di kantor polisi, Sumarna ditanya panjang lebar tentang kejadian malam sebelumnya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya lugas dan jujur. Ia menjelaskan tentang kekejaman Darso dan preman-preman yang menindas pedagang selama bertahun-tahun. Ia tidak menutupi kekuatan ajian yang digunakannya, bahkan memperingatkan bahwa ajian itu bukan untuk main-main. Polisi mencatat semuanya, beberapa terlihat bingung dan takut, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa. Sumarna tidak membela diri dengan alasan, hukum tidak berlaku bagi keadilan. Ia hanya diam, menyadari bahwa kebenaran dan hukum tidak selalu berjalan beriringan. Tubuhnya masih menanggung sakit dari energi ajian yang dilepaskan, dan matanya memandang keluar jendela kantor polisi, ke arah pasar Kanoman yang mulai ramai kembali. Ia tahu, meski ia akan menghadapi konsekuensi hukum, yang penting adalah pasar dan pedagang kini aman. Beberapa pedagang datang untuk memberikan dukungan moral, namun mereka hanya bisa berdiri di luar kantor polisi. Mereka tahu, pembela mereka harus menanggung beban sendiri. Air mata, senyum, dan rasa syukur bercampur menjadi satu. Sumarna menatap wajah-wajah itu, merasa hatinya hangat meski tubuhnya lelah dan jiwanya berat. Ia telah membayar harga pertama dari pengorbanan seorang pahlawan. Dan di akhir hari, Sumarna duduk sendiri di ruang tahanan sementara. Tubuhnya lelah, darah masih mengering di beberapa luka, dan pikirannya melayang pada masa depan. Ia tahu konsekuensi akan panjang dan berat, tetapi hatinya tetap teguh. Ia telah menepati janji, membela yang lemah, menegakkan keadilan. Hukum mungkin akan menuntutnya, namun jiwa pedagang pasar Kanoman kini bebas. Dalam kesunyian sel tahanan, Sumarna tersenyum lirih, "Aku siap menanggung semua ini." Hari-hari pertama di balik jeruji terasa berat bagi Sumarna. Ruangan, tahanan sempit, dingin, dan sunyi, membuat pikirannya melayang pada pasar Kanoman yang kini mulai hidup kembali. Ia merasakan sakit di seluruh tubuhnya, bekas energi Aji Kembang Wijaya Kusuma masih membekas, setiap gerakan mengirimkan gelombang nyeri ke seluruh urat nadinya. Meski begitu, hatinya tetap teguh. Ia tahu, meski hukum menuntutnya, ia tidak menyesali tindakan yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Para tahanan lain memandang Sumarna dengan rasa ingin tahu dan campuran ketakutan. Mereka mendengar cerita tentang pertempuran malam itu, tentang pengamen muda yang mengalahkan preman-preman paling ditakuti di pasar. Beberapa menatapnya dengan hormat, sebagian lagi curiga dan menyingkir, takut berada terlalu dekat dengan sosok yang aura keberaniannya seakan menembus jeruji. Sumarna tetap diam, menunduk, membiarkan kesunyian menyelimuti dirinya. Petugas tahanan mencoba bersikap biasa, tetapi ketegangan jelas terasa setiap kali Sumarna lewat. Ia tidak pernah bersuara banyak, hanya menatap lurus ke depan, matanya yang gelap kadang menyala samar ketika energi ajian yang tersisa bergetar dalam tubuhnya. Mereka tahu bahwa meski ia tampak lelah,
di dalam dirinya tersimpan kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Bahkan yang paling berani pun menghindar saat Sumarna melangkah. Di malam pertama, Sumarna menatap langit-langit sel, merenung. Ia mengingat wajah-wajah pedagang yang terselamatkan, anak-anak yang kini bisa tertawa tanpa takut, dan ibu penjual baju yang dulu dipukuli hingga pingsan. Semua itu menjadi kekuatan batin baginya, pengingat bahwa tindakan brutalnya bukan untuk kesenangan, melainkan pengorbanan demi orang lain. Air mata tak terlihat menetes di pipinya, menandai perpaduan antara rasa lelah dan kepuasan moral. Namun tekanan batin tidak berhenti di situ. Sumarna merasakan beban moral yang luar biasa. Ia tahu hukum tidak akan memandang niat baiknya, dan dunia nyata tidak selalu adil bagi mereka yang berani menegakkan keadilan sendiri. Setiap malam ia terjaga, mendengar suara langkah petugas dan desahan angin di lorong penjara, sambil bertanya pada dirinya sendiri, apakah pengorbananku benar-benar sepadan. Para tahanan mulai bercerita satu sama lain tentang pertempuran di Pasar Kanoman. Suara mereka terdengar di balik jeruji, dan Sumarna mendengarnya dengan tenang. Cerita itu bukan untuk membanggakan dirinya, tetapi untuk memastikan bahwa keberanian dan pengorbanan memiliki nilai, meski ia sendiri harus menanggung semua konsekuensinya. Ia tersenyum tipis dalam hati, mengetahui bahwa kebaikan yang ia lakukan tetap hidup dalam pikiran orang lain. Hari demi hari berlalu, tubuh Sumarna mulai pulih perlahan, tetapi energi ajian yang tersisa membuatnya harus lebih hati-hati. Ia menutup mata, merasakan keseimbangan batin yang rapuh antara kekuatan dan kelemahan, antara rasa tanggung jawab dan rasa sakit fisik. Di dalam sel itu, ia belajar sesuatu yang tak pernah ia pelajari sebelumnya, menjadi pahlawan tidak selalu berarti menang, kadang hanya berarti menanggung beban yang tidak bisa ditanggung orang lain. Di akhir hari, Sumarna menatap langit senja dari jendela kecil sel tahanan. Ia tahu bahwa perjuangan untuk keadilan tidak berhenti di sini. Dunia di luar menunggu, Pasar Kanoman menunggu, dan hukum mungkin akan menuntutnya. Namun hatinya tetap teguh, pikiran tetap jelas, ia bersedia menanggung semua akibat demi kebaikan orang lain. Di balik jeruji itu, Sumarna tetap menjadi simbol keberanian yang tidak bisa dibungkam, meski dunia menuntut harga yang mahal. Beberapa minggu di sel tahanan membuat Sumarna terbiasa dengan kesunyian, tetapi tekanan dari aparat hukum tidak berkurang. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan, dan setiap pertanyaan selalu menuntutnya mengakui tindak kekerasan yang ia lakukan. Meski hatinya tetap teguh, tekanan moral semakin berat. Ia menyadari bahwa dunia hukum tidak mengenal niat baik, hanya fakta bahwa tubuh preman-preman itu hancur karena tangannya sendiri. Di tengah tekanan itu, kabar baru datang dari Pasar Kanoman. Sebuah kelompok preman baru yang lebih licik dan terorganisir mendengar tentang kekalahan Darso. Mereka melihat pasar yang bebas sebagai kesempatan untuk menguasai kembali. Sumarna yang mendengar kabar itu dari pedagang yang menyelundupkan pesan, merasakan amarahnya kembali menyala. Dunia luar tidak menunggu, dan ketidakadilan siap muncul lagi. Petugas tahanan mulai memperhatikan perubahan dalam diri Sumarna. Energi batinnya seakan terus berdenyut, meski ia duduk diam di sel. Mereka tidak tahu apa yang ia pelajari dari Aji Kembang Wijaya Kusuma yang tersisa di tubuhnya. Aura merah samar kadang terlihat menyelinap di balik mata Sumarna saat ia merenung, dan ketegangan itu membuat beberapa petugas menahan diri untuk tidak mengusiknya lebih jauh. Dalam hati, Sumarna bertanya-tanya, apakah ia harus bertindak dari balik jeruji atau menunggu hingga hukum membebaskannya. Ia tahu bahwa jika kelompok baru itu menyerang pedagang, konsekuensinya bisa lebih buruk daripada apa yang ia hadapi sekarang. Tekadnya kembali menguat, ia tidak bisa diam, karena ketidakadilan selalu menunggu untuk memakan yang lemah. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya, meski dunia di luar terasa jauh dan tak pasti. Para pedagang yang tetap setia mengirimkan kabar dan dukungan dari luar. Mereka menekankan bahwa Sumarna adalah satu-satunya harapan mereka, dan jika ia tidak bergerak, Pasar Kanoman bisa jatuh ke tangan kelompok preman baru. Mendengar itu, hati Sumarna bergetar. Ia menyadari bahwa menjadi pahlawan berarti menanggung beban orang lain, bahkan ketika dunia menuntutnya membayar harga yang tidak adil. Di sisi lain, Darso yang selamat dari pertarungan sebelumnya diam-diam mulai merencanakan kebangkitan. Meskipun tubuhnya terluka parah, dendam dan rasa malu membuatnya lebih berbahaya. Ia mulai berhubungan dengan kelompok preman baru, memberi mereka informasi tentang Sumarna, dan memanfaatkan kekacauan hukum untuk melemahkan posisi pemuda itu. Bayangan Darso yang penuh dendam menambah ketegangan di luar jeruji.
Sumarna duduk di pojok sel, menutup mata, dan merasakan energi Aji Kembang Wijaya Kusuma berdenyut pelan di tubuhnya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Tidak hanya preman baru, tapi juga Darso yang kini menjadi musuh licik dan penuh dendam. Malam di sel terasa panjang, dan setiap detik ia gunakan untuk mempersiapkan diri, meski hanya dalam pikirannya. Saat malam mulai turun, Sumarna menatap jendela kecil selnya, melihat cahaya lampu pasar yang jauh di kejauhan. Ia menyadari bahwa waktu untuk bertindak akan segera datang. Meski dunia hukum menuntutnya, meski tubuhnya lelah, dan meski musuh baru mengintai, hatinya tetap teguh, pasar Kanoman tidak akan pernah jatuh kembali. Dalam keheningan sel, pemuda itu berbisik lirih, jika mereka berani, aku akan menunggu dan membalas. Sumarna duduk termenung di selnya, merasakan denyut energi Aji Kembang Wijaya Kusuma yang tersisa di tubuhnya. Ancaman dari kelompok preman baru dan Darso yang bangkit kembali membuatnya sadar bahwa kekuatan saja tidak cukup. Ia perlu strategi. Ia menutup mata, membayangkan seluruh pasar, lorong-lorong sempit, lapak-lapak, dan para pedagang. Setiap sudut harus diperhitungkan, setiap kemungkinan serangan harus diprediksi. Ia mulai menulis rencana di secarik kertas yang diselundupkan oleh salah satu pedagang setia. Strategi itu bukan hanya menyerang, tetapi juga mengatur pertahanan. Posisi pedagang, jalur pelarian, titik pengamatan. Semuanya menjadi bagian dari rencananya. Bahkan Sumarna memikirkan jebakan sederhana namun efektif yang bisa memanfaatkan kekuatan ajian jika ancaman muncul. Meski berada di penjara, pikirannya bergerak cepat seperti badai yang sedang membentuk gelombang. Di luar, pedagang yang mengetahui rencana Sumarna mulai bersiap. Mereka diam-diam memperkuat lapak, menyembunyikan persediaan, dan menandai titik-titik aman. Semuanya bekerja sama, meski penuh ketakutan, karena percaya pada satu hal, Sumarna akan memimpin mereka menghadapi ancaman yang lebih besar. Kesadaran kolektif itu menjadi energi baru, memperkuat rencana yang lahir dari sel sempit tahanan. Sumarna juga memikirkan Darso. Mantan pemimpin preman itu bukan musuh biasa, ia penuh pengalaman, licik, dan kini dendamnya berkobar lebih dari sebelumnya. Strategi Sumarna harus memperhitungkan setiap kemungkinan tipu daya Darso. Ia menulis skema pergerakan, kapan menyerang, kapan bertahan, dan bagaimana mengarahkan musuh ke posisi yang menguntungkan bagi dirinya. Setiap garis dan simbol di kertas itu adalah pertaruhan nyawa, bukan sekadar rencana biasa. Selama beberapa malam, pemuda itu terus mematangkan strateginya. Energi ajian yang tersisa terasa berat di tubuhnya, tapi pikirannya tetap jernih. Ia tahu, setiap detik adalah kesempatan untuk mengamankan pasar dan melindungi pedagang. Bahkan di balik jeruji, ia menjadi pusat komando yang tak terlihat, memanfaatkan kecerdikan dan intuisi untuk merancang kemenangan sebelum pertarungan dimulai. Pedagang yang setia menjadi mata dan telinganya di luar penjara. Mereka menyusup, mengumpulkan informasi tentang pergerakan kelompok preman baru, memantau jalur yang mungkin digunakan Darso untuk menyerang. Sumarna memanfaatkan semua informasi ini, menyesuaikan strateginya sesuai data terbaru. Tidak ada ruang untuk kesalahan, satu langkah salah bisa berakibat fatal bagi mereka semua. Malam terakhir sebelum aksi dimulai, Sumarna menatap cahaya bulan dari jendela selnya. Ia menarik napas panjang, merasakan kekuatan ajian berdenyut bersamaan dengan strategi yang telah direncanakan. Meski tubuhnya lelah dan jiwanya menanggung konsekuensi dari pertarungan sebelumnya, hatinya tetap teguh. Ia tahu, esok hari akan menjadi ujian terberat, namun juga kesempatan terakhir untuk memastikan pasar benar-benar aman. Di saat yang sunyi itu, Sumarna berbisik lirih pada dirinya sendiri, besok, aku akan menjadi pedang dan pelindung. Tidak ada yang akan menindas mereka lagi, dan jika Darso atau siapapun berani muncul, aku akan menunggu. Dalam kesunyian sel, strategi telah matang, tekad telah bulat, dan badai yang lama tertahan di dalam dirinya siap dilepaskan. Esok hari, pasar Kanoman akan menghadapi peperangan yang menentukan nasibnya selamanya. Fajar mulai menyingsing ketika kelompok preman baru dan Darso muncul di pasar Kanoman. Langkah mereka berat, penuh dendam dan ambisi. Namun mereka tidak tahu bahwa pasar yang selama ini mereka anggap mudah kini dijaga oleh satu pemuda dan rencana matang yang lahir dari jeruji penjara. Sumarna, meski masih lemah karena energi ajian yang tersisa, berdiri di tengah pasar, menatap setiap langkah musuh dengan mata yang menyala penuh tekad.
Preman-preman menyerbu dengan celurit dan pentungan, namun setiap gerakan mereka telah diperhitungkan oleh Sumarna. Pedagang yang selama ini diam kini muncul sebagai pengawas dan pengalihan, memberikan informasi cepat melalui kode yang telah dipersiapkan. Setiap lorong, setiap sudut pasar, menjadi medan strategi, bukan sekadar pertarungan fisik. Musuh yang mengira akan menghadapi korban lemah kini terjebak dalam perhitungan yang cermat. Darso, penuh dendam, mencoba menerobos pertahanan. Tubuhnya lebih kuat dan licik, tetapi ia tidak memperhitungkan energi ajian yang tersisa di tubuh. Sumarna, pemuda itu bergerak cepat, melepaskan serangan yang tidak terlihat namun mematikan, memanfaatkan setiap kelemahan yang terbuka. Tubuh Darso terhuyung, dan untuk pertama kalinya, rasa takut muncul di mata sang mantan pemimpin preman. Pertarungan semakin sengit ketika beberapa preman mencoba menyerang dari sisi yang lain. Sumarna memanfaatkan lorong-lorong sempit dan jebakan sederhana yang ia persiapkan sebelumnya. Tiap serangan musuh dipantulkan atau diarahkan ke posisi yang merugikan mereka sendiri. Cahaya merah samar dari ajian menari di tubuh Sumarna, menciptakan bayangan menakutkan yang membuat lawan gemetar dan panik. Pedagang yang ikut membantu sebagai pengamat dan pengalihan merasa tegang namun percaya. Mereka menyaksikan pemuda yang sebelumnya hanyalah pengamen itu berubah menjadi bayangan pembalas yang hampir tak terlihat. Setiap langkah Sumarna seperti mengatur simfoni kehancuran bagi para preman. Pasar Kanoman yang selama ini penuh ketakutan kini berdenyut dengan keberanian yang dipimpin oleh satu pemuda. Darso mencoba mengumpulkan kekuatan terakhir, mengeluarkan serangan yang lebih brutal, namun Sumarna berhasil membelokkan serangan itu dengan gerakan halus namun mematikan. Tubuh Darso terlempar hingga menabrak lapak yang roboh. Ia terkapar di tanah, napasnya tersengal, luka-luka menganga, dan rasa dendamnya tak mampu menandingi energi ajian yang mengalir di tubuh Sumarna. Malam itu, kekalahan Darso menjadi nyata. Preman-preman yang tersisa akhirnya menyerah atau melarikan diri, menyadari bahwa mereka menghadapi kekuatan yang tak tertandingi. Pasar yang semula penuh teror kini hening, kecuali suara napas Sumarna dan desahan pedagang yang menyaksikan. Tubuhnya lelah, namun aura keberaniannya tetap memancar, menandai kemenangan yang telah diperjuangkan dengan harga mahal. Di tengah reruntuhan lapak dan sisa pertarungan, Sumarna berdiri tegap. Ia menatap para pedagang yang mulai mendekat dengan rasa syukur dan kagum. Pasar Kanoman kini benar-benar aman. Namun ia juga tahu, kemenangan ini bukan tanpa harga. Tubuhnya masih menanggung sisa energi ajian, hukum mungkin akan menagihnya, dan musuh baru bisa saja muncul. Meski demikian, hatinya tetap teguh, selama aku bisa melindungi yang lemah, ketidakadilan tidak akan menang. Malam itu, Pasar Kanoman merasakan kedamaian yang sesungguhnya untuk pertama kalinya. Pasar Kanoman pagi itu terasa damai seperti tidak pernah ada teror yang menghantui sebelumnya. Pedagang menata lapak dengan senyum dan tawa yang mulai muncul kembali. Bau sayur, rempah, dan kue tradisional memenuhi udara, menghapus aroma darah dan kehancuran semalam. Meskipun reruntuhan masih terlihat, aura kemenangan dan kebebasan terasa begitu nyata. Pasar ini kini bukan sekadar tempat berjualan, tapi simbol kebangkitan dan keberanian kolektif. Sumarna duduk di bangku tua di tengah pasar, tubuhnya lelah dan luka-lukanya masih terasa nyeri. Ajian kembang Wijaya Kusuma yang ia gunakan untuk melindungi pasar telah menguras energinya habis, meninggalkannya rapuh. Namun tatapannya tetap tajam, penuh kewaspadaan, karena ia tahu bahwa dunia tidak pernah benar-benar aman. Hanya saja, untuk saat ini, ia bisa menarik napas dan menikmati sedikit ketenangan yang jarang ia rasakan. Para pedagang yang selamat mendekat, membawa makanan dan minuman untuknya. Mereka menatap Sumarna dengan campuran rasa syukur dan kagum. Ada seorang ibu penjual baju yang memeluknya dengan air mata, berterima kasih karena pemuda itu telah menanggung penderitaan mereka sendiri demi keselamatan semua orang. Sumarna hanya tersenyum tipis, menunduk dalam kesederhanaan, menyadari bahwa pengorbanannya dihargai meski dunia hukum mungkin belum memahaminya. Di sisi lain, aparat hukum masih menunggu di pinggir pasar. Mereka mencatat semua kejadian dan menyadari bahwa meski Sumarna telah bertindak di luar hukum, tindakannya menyelamatkan banyak nyawa. Hukum mungkin akan tetap menuntutnya, tetapi ada rasa hormat yang tidak bisa disangkal. Pemuda pengamen itu telah menghadirkan keadilan ketika dunia gagal melakukannya. Sebuah dilema moral muncul, dan beberapa perwira menggelengkan kepala, mengakui keberanian luar biasa yang mereka saksikan. Darso dan kelompok preman yang tersisa kini tersebar,
tidak lagi mampu menguasai pasar. Nama Sumarna beredar dari mulut ke mulut, menjadi legenda di kalangan pedagang dan warga sekitar. Anak-anak bermain di lorong-lorong pasar tanpa rasa takut, dan para pedagang mulai percaya bahwa ketidakadilan dapat dilawan, bahkan oleh satu orang. Pasar Kanoman telah berubah menjadi simbol kemenangan yang mahal, diwarnai darah, perjuangan, dan keberanian yang luar biasa. Sumarna menatap langit senja, menyadari bahwa pertempuran terakhir bukanlah akhir dari segalanya. Konsekuensi dari tindakan dan penggunaan ajian akan selalu membayangi hidupnya. Namun ada kepuasan batin yang sulit diungkapkan, ia telah menegakkan keadilan bagi yang lemah. Meski hukum dunia menuntut, hatinya tahu bahwa malam-malam gelap di pasar Kanoman kini berakhir. Pedagang mulai menyiapkan pasar untuk hari-hari berikutnya, dengan semangat baru dan keberanian yang kini mereka temukan di diri sendiri. Sumarna berdiri di tengah mereka, meski tubuhnya lelah, ia menjadi simbol perlindungan yang tak tergoyahkan. Semua orang menyadari bahwa, meski jalan ke depan penuh ketidakpastian, keberanian dan keadilan bisa menyalakan harapan bahkan di tengah kegelapan paling pekat. Malam akhirnya tiba, dan lampu minyak mulai menyala di seluruh lorong pasar. Sumarna duduk sendiri, gitar tergantung di punggungnya, menatap pasar yang mulai tenang. Hatinya damai meski tubuhnya letih. Ia tahu perjuangannya tidak akan pernah benar-benar berhenti, namun untuk saat ini, pasar Kanoman bebas dari teror dan ketakutan. Dengan satu tarikan napas panjang, ia berbisik pelan, "Ini untuk kalian, dan untuk mereka yang berani bertahan." Ketenangan yang tertunda akhirnya hadir, memberi janji bahwa keberanian akan selalu menyalakan cahaya di tengah kegelapan.